Kelelawar yang seringkali dianggap sebagai makhluk misterius dan menakutkan sebenarnya adalah bagian dari sebuah ordo yang menakjubkan, yaitu Chiroptera. Dalam dunia taksonomi, kelelawar bukanlah sebuah kerajaan, melainkan bagian dari kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Mamalia, dan ordo Chiroptera. Nama Chiroptera sendiri berasal dari bahasa Yunani, di mana cheir berarti tangan dan pteron berarti sayap, yang secara harfiah menggambarkan struktur unik dari sayap kelelawar yang merupakan modifikasi dari tangan mereka. Kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang mampu terbang secara aktif, menjadikan mereka makhluk yang sangat menarik untuk dipelajari dan dipahami. Evolusi kelelawar merupakan topik yang terus diteliti, dengan fosil tertua yang diketahui berasal dari sekitar 50 juta tahun yang lalu. Fosil-fosil ini menunjukkan bahwa kemampuan terbang kelelawar telah berkembang jauh sebelum manusia muncul di bumi. Adaptasi yang memungkinkan mereka terbang melibatkan perubahan morfologi yang kompleks, termasuk pengembangan sayap yang terbuat dari membran kulit tipis yang membentang antara tulang jari yang memanjang, kaki depan, tubuh, dan kaki belakang. Struktur ini memberi kelelawar kemampuan untuk terbang dengan lincah dan melakukan manuver yang kompleks, seperti berputar dan meluncur dengan kecepatan tinggi. Salah satu ciri paling mencolok dari kelelawar adalah kemampuan mereka untuk menggunakan ekolokasi. Kebanyakan spesies kelelawar menggunakan suara ultrasonik yang mereka hasilkan untuk menentukan lokasi objek di sekitar mereka. Dengan cara ini, kelelawar dapat berburu mangsa dan menghindari rintangan saat terbang di malam hari. Ekolokasi adalah salah satu adaptasi paling menarik dalam dunia hewan dan menunjukkan bagaimana makhluk hidup dapat beradaptasi dengan lingkungan mereka untuk bertahan hidup. Kebanyakan kelelawar adalah nokturnal, aktif di malam hari ketika predator lainnya tidak dapat melihat mereka. Aktivitas malam hari ini juga memungkinkan mereka untuk berburu serangga yang lebih aktif pada waktu tersebut. Makanan kelelawar sangat bervariasi, tergantung pada spesiesnya. Ordo Chiroptera dibagi menjadi dua subordo utama, yaitu Megachiroptera dan Microchiroptera. Megachiroptera, yang sering disebut sebagai kelelawar buah, umumnya memakan buah, nektar, dan serbuk sari. Mereka memiliki penglihatan yang baik dan dapat mengenali berbagai jenis buah. Di sisi lain, Microchiroptera, yang merupakan kelompok yang lebih besar, sebagian besar adalah pemakan serangga, tetapi juga dapat memakan vertebrata kecil, ikan, dan bahkan darah, seperti yang terlihat pada spesies kelelawar vampir. Keanekaragaman diet ini menunjukkan adaptasi yang luar biasa dari kelelawar terhadap berbagai lingkungan dan sumber daya yang tersedia. Dengan lebih dari 1 bom, Ordo Chiroptera adalah ordo mamalia terbesar kedua setelah Rodentia atau hewan pengerat. Kelelawar dapat ditemukan di hampir setiap belahan dunia, kecuali di daerah kutub dan beberapa pulau terpencil. Keanekaragaman ini mencerminkan kemampuan kelelawar untuk beradaptasi dengan berbagai habitat, mulai dari hutan tropis hingga gurun, dan bahkan lingkungan perkotaan. Mereka memiliki peran penting dalam ekosistem, dan kontribusi mereka tidak bisa dianggap sepele. Perilaku kelelawar juga sangat menarik. Salah satu kebiasaan unik mereka adalah cara bertengger. Kelelawar bertengger dengan posisi terbalik, menggantung di dahan pohon, gua, atau bangunan. Posisi ini tidak hanya menghemat ruang, tetapi juga memberikan mereka perlindungan dari predator. Banyak spesies kelelawar hidup dalam koloni besar, yang dapat berisi ribuan bahkan jutaan individu. Kehidupan berkoloni ini memungkinkan mereka untuk saling melindungi dan berbagi sumber daya. Di daerah beriklim sedang, beberapa spesies kelelawar juga melakukan hibernasi selama musim dingin untuk menghemat energi ketika makanan menjadi langka. Peran kelelawar dalam ekosistem sangat signifikan. Kelelawar pemakan nektar misalnya memainkan peran penting dalam penyerbukan banyak spesies tumbuhan, terutama di daerah tropis. Tanpa kehadiran mereka, banyak tanaman yang bergantung pada penyerbukan oleh kelelawar mungkin tidak dapat bereproduksi dengan baik. Selain itu,
Kelelawar buah membantu menyebarkan biji tumbuhan melalui feses mereka yang berkontribusi pada regenerasi hutan dan keberagaman vegetasi. Kelelawar pemakan serangga juga berfungsi sebagai pengendali hama yang efektif, mengkonsumsi sejumlah besar serangga yang dapat merusak tanaman pertanian. Namun, meskipun pentingnya kelelawar dalam ekosistem, banyak spesies kelelawar menghadapi berbagai ancaman. Hilangnya habitat akibat deforestasi, urbanisasi, dan perubahan penggunaan lahan merupakan salah satu ancaman terbesar bagi populasi kelelawar. Gangguan manusia seperti penutupan gua dan bangunan tempat mereka bertengger juga dapat menyebabkan penurunan jumlah kelelawar. Selain itu, penyakit seperti sindrom hidung putih yang disebabkan oleh jamur telah menyebabkan kematian massal pada populasi kelelawar di Amerika Utara. Perubahan iklim juga dapat mempengaruhi pola migrasi dan ketersediaan makanan bagi kelelawar, yang pada gilirannya dapat berdampak pada kesehatan ekosistem secara keseluruhan. Upaya konservasi sangat penting untuk melindungi populasi kelelawar dan habitat mereka. Banyak organisasi dan lembaga pemerintah bekerja untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kelelawar dan perlunya melindungi mereka. Program-program konservasi seringkali melibatkan penelitian untuk memahami lebih baik perilaku dan ekologi kelelawar, serta upaya untuk melindungi habitat mereka dari kerusakan. Edukasi masyarakat juga menjadi kunci, karena banyak orang masih memiliki mitos dan kesalahpahaman tentang kelelawar. Kelelawar seringkali dikaitkan dengan kegelapan dan penyakit, tetapi penting untuk diingat bahwa kebanyakan spesies tidak berbahaya bagi manusia dan justru memberikan banyak manfaat, seperti pengendalian hama dan penyerbukan. Mitos dan kesalahpahaman tentang kelelawar seringkali berasal dari ketakutan yang tidak berdasar. Misalnya, banyak orang berpikir bahwa semua kelelawar adalah penghisap darah, padahal hanya ada beberapa spesies kelelawar vampir yang memiliki kebiasaan tersebut. Sebagian besar kelelawar tidak hanya tidak berbahaya, tetapi juga sangat bermanfaat bagi ekosistem. Mereka membantu menjaga keseimbangan populasi serangga dan berkontribusi pada keberagaman tanaman melalui penyerbukan dan penyebaran biji. Dengan memahami peran penting kelelawar dalam ekosistem, kita dapat lebih menghargai keberadaan mereka dan berupaya untuk melindungi mereka. Kelelawar dengan semua keunikan dan peran pentingnya adalah contoh nyata dari keanekaragaman hayati yang ada di planet ini. Mereka menunjukkan kepada kita bahwa bahkan makhluk yang tampaknya menakutkan atau tidak diinginkan memiliki tempat dan peran yang sangat berarti dalam ekosistem. Dalam menghadapi ancaman yang terus meningkat, penting bagi kita untuk mengambil tindakan untuk melindungi kelelawar dan habitat mereka. Dengan melestarikan kelelawar, kita tidak hanya melindungi spesies ini, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem yang lebih luas. Singkatnya, kelelawar Ordo Chiroptera adalah kelompok mamalia yang unik dan beragam dengan adaptasi yang luar biasa untuk terbang dan ekolokasi. Mereka memainkan peran penting dalam ekosistem di seluruh dunia dan perlu dilindungi dari berbagai ancaman yang mereka hadapi. Dengan memahami lebih dalam tentang kelelawar, kita dapat mengubah pandangan kita terhadap mereka dan berkontribusi pada upaya pelestarian yang lebih luas. Kelelawar adalah bagian dari warisan alam kita, dan sudah saatnya kita menghargai dan melindungi mereka dengan cara yang lebih baik.